Cuma murah dia. Ya. Dia cuma murah. Dulu. Roh gimana Roh? Di mana? Baik, Bapak Ibu, selamat siang, selamat sejahtera teman-teman. Sebenarnya kami hari ini ada rapat dengan kami terpaksa walaupun nanti kami melanjutkan rapat kami lanjutkan kalau tidak menggunakan itu saya mengenal aspirasi Bapak Ibu sekalian diutamakan. Jadi kalau mendengar berita bahwa Bapak Ibu ini menuntut bagian dari bantuan yang terpengaruh oleh COVID-19. Dari hadir ini telah sejujur-jujurnya saya minta yang sudah dapat bantuan siapa juga tunjuk tangan. Yang udah dapat bantuan sembako tunjuk tangan. Sembako maupun BNT. Pakai terus nggak tanda. BNT. BNT siapa? Yang dapat sembako siapa? Berdiri Bu, berdiri yang sudah dapat. 2 orang. Cuma 2 orang. Yang sudah dapat. Saya minta yang sudah pernah menerima bantuan. Yang sudah pernah menerima bantuan. Apapun bentuknya, sembako. Berarti cuma 3 orang. Berarti cuma 3 orang yang sudah menerima. Siapa yang satu lagi mana? Yang menerima tadi ceritakan Bu, 1, 4. 2, 3, 4, Yang tidak dapat, yang sudah pernah menerima bantuan. Enggak sampai dulu aja. Udah berapa 5 orang aja. coba maskernya buka. Bu, maskernya buka. Masker buka. Maskernya buka. Ada yang lagi kok. Yang menerima bantuan sembako dari provinsi tapi ditolak siapa? Ada. Yang menerima bantuan daftar namanya ada tapi menolak mau digantikan uang. Ada nggak? Ada yang menolak menerima bantuan?
Masih banyak yang belum menerima diberi bantuan sekolah, menolak diri. Gak ada ya, yang menolak bantuan gak ada. Ada, karena kedengarannya sama saya semalam ada yang mendapat tapi ditolak. Jadi dalam hal ini perlu saya sampaikan kepada para pengunjung, janganlah Bapak Ibu itu terprovokasi hanya karena bantuan yang sedikit, lantas harga diri kita ganti. Bantuan yang diberikan pemerintah, baik pusat tingkat 2 dan tingkat 1 diturunkan ke desa. Kalau boleh saya katakan sama Bapak dan Ibu, bantuan ini ibarat kita pakai sarung, ditutup kepala nampak kaki, ditutup kaki nampak kepala. Paham Ibu ya? Pertama, Desa Petulian menerima 145 paket untuk 8 dusun. Ini biar saya jelaskan dulu. Dicatat. Kedua, 148 untuk 8 dusun. Kemudian 39 dari provinsi. Kemudian desa membuat santunan 140 paket. Itulah kemampuan desa. Yang terakhir kemarin kami ambil di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 510 paket. Ke Desa Helvetia. Jadi biar ada pemahaman sama Bapak dan Ibu. Jangan sampai ada tuduhan, jangan sampai ada asumsi Bapak Ibu saya ingin mengikut sembako, saya ingin untuk memperkaya diri saya. Ya. Kalau ini 980 paket yang sampai ke desa Helvetia dibagikan 8 dusun. Kalau kita bagi rata-rata paling ada 120. Ya, 120 paket per dusun. Masyarakat desa Helvetia per dusunnya, kalau kita rata-ratakan, yang miskin 300, kita rata-ratakan per dusun rata-rata 300, sudah 2.400 kepala rumah tangga. Nah, kita dapat jatah hanya 980. Siapa orangnya yang memang bisa membagikan ini secara merata? Coba tunjuk tangan. Jangan adalah Bapak Ibu menuduh kepala desa itu tidak adil. Dalam hal ini, siapapun orangnya pasti tidak bisa adil seadil-adilnya. Tapi Bapak Ibu datang kemari terima untuk menyampaikan aspirasi Bapak Ibu.
Biar saya jelaskan, jangan nanti ada provokasi sama Bapak Ibu bahwa desa itu sekarang banyak menerima bantuan. Inilah bantuan yang kami terima. Orang-orangnya ada datanya itu, boleh nanti dilihat. Saya sedikit pun dalam hal ini tidak membohongi Bapak Ibu. Ya. Pak Kades, saya tanah itu sewa air beli. Ya. Sebutir keras pun tak ada bantuan dari desa sama saya. Makanya jelas saya dulu menyampaikan. Biar saya jelaskan dulu. Pahamilah dulu yang sudah tertera ini. Kalau tadi saya bilang rata-rata dusun orang miskin yang ada 3 kakak saja. Rata-rata dusun ya. Dari dusun 1 sampai 8. Rata-rata kita bikin 300 orang. Sudah 2.400 kakak orang miskin di desa Bedia. Tapi kami dapat bantuan baik dari pusat daerah hanya 980. Oke. Jadi kemana 1.200 lagi yang tidak dapat? Kemana yang 1.500 lagi? Ini saya pusing. Jumlah yang miskin 2.400. Jadi misal ya, supaya kita bisa menjelaskan angka-angka nanti. 2.400 masyarakat desa yang tersedia yang tidak mampu. Paket yang harus disalurkan melalui pemerintah desa hanya 980. Kemana yang 1.420 lagi? Lebih banyak yang tidak menerima daripada yang menerima. Makanya tadi saya bilang, saya katakan tadi, kalaulah memang Bapak Ibu tidak tahu, ya inilah resiko kami. Seperti awal tadi saya katakan, bahwa kita ibarat kita memakai sarung. Ketika dia udara itu banyak nyamuk, kita tutup kepala, kaki digigit nyamuk. Kita tutup kaki, kepala digigit nyamuk, pasti ada beresiko. Ketika di tempat udara dingin, kita pakai itu saja. Kita tutup kepala, kaki kedinginan. Kita tutup kaki, kepala kedinginan. Artinya tidak secara menyeluruh badan itu bisa tertutupi. Kalau tadi pemerintah menyampaikan sama kami bahwa bantuan untuk desa Helvetia memang mencukupi kota, Bapak Ibu tidak dapat tuntut saya atau gantung saya bersedia. Tapi ini bagaimana saya akan membagikan secara adil? Ketika desa mengambil kebijakan yang dapat 600.000, itu pun saya ambil kebijakan supaya dibagi 2, agar kiranya saudara kita yang tidak dapat bisa diambil dari situ sebagian untuk kita bagikan. Itu pun masih kurang. Izin Pak Kades, ini yang menerima bantuan ini seperti apa ya? Rumah yang sewa yang gimana? Bantuan COVID-19 ini ada ketentuannya, bukan untuk rakyat miskin, kata, bukan untuk rakyat miskin. Yang mendapat bantuan dari COVID-19 itu yang terdampak COVID-19, yang berpengaruh kepada COVID-19 atau virus corona. Jadi apa itu kriterianya? Di situ ojek online, tukang beca, sopir angkot, buruh karyawan yang dirumahkan, pedagang kaki lima yang berjualan di sekolah. Judulnya tadi ini bukan, nggak ada kriterianya di situ untuk orang miskin. Ya, itulah dia. Ini biar dipahami. Biar dipahami. Yang terpengaruh oleh COVID-19 atau virus corona itulah 5 atau 6 item tadi yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi
Sini Pak. Ya. Tadi malam sengaja kami datang waktu membagikan sembako di Dusunan. Kenapa yang mengambil sembako yang pakai Nmax, pakai kereta baru semua, yang kami jalankan ke sana dalam itu aja. Itu begini, biar terpahami begini ya. Kemarin kan sudah kita sampaikan, yang menerima baik rumahnya tingkat 10 pun kalau daftar namanya di situ ada, dia wajib menerima. Data penduduk itu bukan datanya dari kami, ya. Makanya saya sebutkan tadi, COVID-19 ini, bantuan COVID-19 ini bukan untuk rakyat miskin Brigadier. Sebelum COVID-19 itu mungkin kita sudah miskin. Maaf. Jadi kami ini bukan lagi nampak COVID aja, sudah nampak kolera lagi. Bagi kami, tidak ada dikasih iksan. Dan membuat kami hancur. Kalau itu jangan saya. Jangan itu yang kita bahas. Kita bukan bahas kolera. Terdampak juga sama kopi ini kami Pak. Mau dulunya kami ingin berbotot bisa kami dapat satu keranjang. Sekarang dua botol laku aja bisa kami bawa. Apa terdampak kami? Terdampaknya itu karena virus. Tapi terdampaknya karena virus corona. Harus kita bisa menempatkan lah. Ojek online bisa lagi yang go dicari orang itu. Karena kami kalau ojek online banyak uangnya. Kami dulu ojek online di martabak di yang dapat hasilkan jawab itu. Kami apa? Jadi ya, kita hanya menerima ketentuan yang menerima bantuan inflasi. Yang menentukan mendapat bantuan akibat virus corona itu dia tadi. Itu bukan kepala desa yang membuat. Itu memang perintah dari pusat kepada kami. Datalah masyarakat yang 5 juta di Brigadier. Saya sudah katakan tadi. Saya mau tanya Pak, kami ini ada yang dari Dusun 4, kakak kami asli dari Dusun 4. Tapi kenapa orang yang tidak Dusun 4 dia mendapatkan sembako Pak? Saya mau tanya itu. Iya. Ada yang Dusun 4 tapi dia mendapatkan sembako Pak. Sementara kami asli Dusun 4, kakak kami tidak dapat apa-apa. Kalau ibu bisa mengatakan itu, tunjukkan namanya siapa? Siapa itu? Tanya bapak itu tahu. Bapak ini kenapa? Tenang Bu. Saya bertanya, jangan nanti itu jualan. Kita mau, saya kemarin ini mungkin mau minta penjelasan, tapi jangan kisruh lah. Biar saya jelaskan secara gamblang. Perkara bantuan nanti yang menyusul bagaimana kami usahakan. Kami tidak ada di kantor yang menyimpan Rp1 pun dari bantuan ini. Dan kami tidak ada meminta kami beli beras pun. Kalau itu memang yang dibagikan oleh masyarakat. Siapa itu Dato? Yang asal bukan apa? Coba sebutkan namanya. Saya tidak tahu namanya Kak, tapi semalam dia ngambil apa sembako, dia bilang ini saya tidak warga Dusun 4, tapi saya masih kakak mamanya. Dia sudah rumah tangga Pak, berarti di dalam kakak itu dia masih status belum nikah, karena dia belum pecah dari keluar dari kakak orang tua. Jadi barangkali di data itu mungkin orang tuanya, kan itu orang tuanya tapi anaknya yang mengambilkan. Jadi jangan salah di Afrika. Itu kan Pak atas nama Ya betul. Nanti ketika disampaikan, misalkan ibu, ini ada data ibu di daftar pengambilan.
ibu sakit nggak bisa ngambil, lantas ibu perintahkan anak ibu. Orang tuanya sehat, Pak. Kalau tadi orang tuanya Pak Esa apa sehat, bisa lah dibagikan sama anaknya. Ini orang tuanya sehat kok. Kenapa nanti anaknya yang dapat sementara dia belum bisa dari Kalau data itu, ketika data itu memang sampai sama kami dari provinsi, kami harus mengajukan, kami harus mendistribusikan kepada data nama yang ada. Kamu ada dan Kami terjawab. tidak pernah ada melencengkan bantuan ini kepada yang lain. Biar jangan orang tuanya dapat lagi. Sesuai dengan daftar nama yang ada. Itu data yang ada mungkin data orang tuanya, anaknya yang belum ambil, sudah jadi. Tapi jangan kita berpikiran negatif. Oh, masih ada tuh. Jadi kalau yang seperti itu, Bu, mau nyampaikan ke kemarin, lengkapilah betul di data. Dan kita telusuri siapa itu yang mengambil. Kamu udah doko nih, aku dong boy. Bola kami media dong boy. Bola kami media dong boy. Kamu masyarakat udah doko nih. aku percaya media. Saya tidak pernah mengajar. Bola kami dong boy. Kamu udah doko dengan ini. Ini sudah saya jelaskan. Makanya saya ngomong itu didengarlah. Didengar. Jangan lagi itu yang menjadi pertanyaan. Bu, sekali lagi saya jelaskan. Memang kemarin itu yang menerima Namanya itu 600 Osnam ribu. Tauruk namanya itu. Osnam Tauruk. Dengan Kalau kalian mau tahu namanya Osnam Tauruk. untuk memperkecil angka bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan. Ini saya bagi sebuah. Kalau itu ngapain dari persoalan? Sudah menerima sudah dia. Ini yang belum menerima. Yang belum menerima yang bertanya supaya kita bisa jelaskan. Kalau ibu sudah menerima itu apa dipersoalkan? Coba dengar, dengar. Masalahnya gini bro, waktu ibu datang ke rumah, dikumpul di situ 20 orang, yang 10 orang sebenarnya yang menerima 600, yang 10 orang. Dengar dulu, Bu, biar sama-sama nanti mengerti, nanti sampai di sana berapa lagi. Memang di dusun Anam, Garabal, yang menerima BNP ini cuma 10 orang. Data yang datang dari pusat ke desa kita cuma 10 orang lah di dusun Anam. Tetapi karena ada kebijakan kepala desa dengan semua aparat di sini, biar bertambah banyak yang mendapat ini, biar jangan cuma 10, dibagilah itu jadi 300. Jadi yang dapatan bertambahlah dari 20. Waktu ibu menerima 300 itu memang dipoto. Tapi gini dulu, gini. Yang menerima itu dipoto, memang ibu ini tidak dipoto. Tidak dipoto ibu ini. Tapi yang menerima itu semua dipoto. Jadi karena fotonya itu kata bapak itu rusak, tak terhapus, dicari tak di Sunda. Disuruh lagi lah, itu kembali. Itu nanti salah teknisan dulu kalau masalahnya itu ya.
dipoto. Dikasih 600. Rupanya ternyata 300. Tahu orang ini siapa kawannya membagi yang 600 ini? Siapa? Tahu. Sama siapa kan? Tahu? Orang itu yang difoto lagi. Difoto di maksudnya difoto 600. Difoto 600, difoto 600. Membagi tapi difoto dia 600, difoto 600. Kalau Pak Presiden mengatakan itu kalau belum dikasih misalnya itu 15.000, udah kan terima 300, apa yang terima? Berarti kan ibu nggak mendukung korupsi kalian, jadi ibu nggak tanggal, ya betul. Kalau dia menerima, tapi kota 15.000, yang baru 15.000, dan mendukung korupsi. Difoto yang 600. Dan ditolak karena sisi yang kurang. Kami terima kalau sesuai murah. Dan program kita sesuai murah. Kita sudah minta itu dulu ya. Bocor. Yang 20 orang aja buat kamu. Gak bisa. Gak apa-apa. Tunggu. Ngapain diterima kalau segitu? Gak dibata warganya berapa? Biar aja kamu diterima dari atas tanah. Kalau segitu aja. Bang Buta semua gak dapat. Semua gak dapat Bang Buta. Ini yang sini dapat. Ngapain dikasih 100 sembako? Warganya 2.000. Kenapa diterima? Bang Buta gak bisa diterima. Kalian ada yang bagi di biar sama backup sana. Kalian yang baik kami tak sanggup. Itu aja kenapa? Apa lagi? Gak usah diterima. Kalian aja kasih kurang kembali. Kenapa diterima di sini? Warga banyak. Bang Buta sekalian yang dapat. Naik lagi terus mari. Ya, masa yang naik kereta Vision, naik Index, ambil sembako. Kami jalan kaki. Itu aja balik dari ini. Naik Index, naik Vision, ambil sembako. Kemana? Kau siapa gak aku katakan? Ini udah lama. Udah lama. Jadi berdiri kami di rumah. Maka satu pintu lagi kita. Gak tahu ke dia. Aku gak tahu lagi. Sudah punya daya apa ini. Sudah lebih baik biar aku harus bicara dan gak ada makan rumah. Lalu aku sudah dalam. Untuk dari gereja kami. Maka kita jadi kita. Kalau enggak, biar Islamnya kualitasnya punya baik dari mereka. Biar tahu. Ini naik tetapi pun Index dan malam mengambil sembako. Bagusan, kalau
Pak.